Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Idris, NIM 210201602019. Sini saya akan menjelaskan laporan hasil praktik plumbing, memotong dan memulir pipa galvanis, alat dan bahan. Snai adalah alat yang biasanya digunakan untuk membuat ulir di bagian luar baut. Bagian ulir ini sangat penting untuk melakukan proses sambungan pada baut sehingga dua komponen yang berpisah bisa menyatu dengan sempurna. Ragum adalah alat yang berguna untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan, terutama pipa yang akan dilakukan proses snai atau ulir. Pipa cutter adalah jenis alat yang digunakan oleh tukang pipa untuk memotong pipa. Selain menghasilkan potongan yang bersih, alat ini seringkali merupakan cara yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih nyaman untuk memotong pipa daripada menggunakan gergaji besi. Pipa galvanis adalah sebuah pipa yang terbuat dari besi atau seng yang telah melalui proses galvanisasi. Untuk metode pipa tersebut akan dicelupkan ke dalam seng cair yang akan berfungsi sebagai pelindung dari permukaan pipa. Pipa galvanis dapat melindungi kabel listrik dari kerusakan dan korosi. Langkah kerja: menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengatur alat snai sebelum memasukkan ke dalam pipa galvanis dengan mengatur sesuai ukuran pipa yang digunakan. Memasukkan pipa galvanis ke dalam ragum. Memotong pipa galvanis, lalu masukkan alat snai yang telah diatur ke dalam pipa galvanis. Mengulir pipa galvanis dengan memutar snai searah jarum jam secara berulang kali sampai pipa tersebut terulir sebanyak yang dibutuhkan. Setelah mengulir, snai dibuka dengan cara melawan arah jarum jam. Gambar hasil. Job 2, sambungan plat. Alat. Mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Dalam praktik ini penggaris sangat dibutuhkan untuk mengukur. Palu karet adalah merupakan salah satu jenis palu yang digunakan untuk mencegah suatu benda, namun dengan bahan dasar karet. Ini palu karet digunakan untuk meratakan permukaan yang penyok kembali bentuk semulanya. Gunting seng adalah gunting yang digunakan untuk memotong plat yang digerakkan secara manual. Palu besi merupakan salah satu jenis palu karena berbahan besi. Maka palu ini sangatlah kuat, yang dimana palu ini biasanya digunakan untuk memukul paku. Kemudian alat pelipat atau bending plate merupakan salah satu alat yang di mana alat ini digunakan untuk melipat atau meneguk plat. Center punch atau alat penanda titik bor. Bahan. Plat baja merupakan komponen yang sangat digunakan dalam industri terutama otomotif. Kawat merupakan benda yang umumnya berbentuk bulat yang terbuat dari logam dengan berbagai ukuran diameter. Paku keling merupakan jenis paku dari logam terdiri dari kepala dan batang.
Langkah kerja, siapkan alat dan bahan sesuai yang diperlukan. Tumpuk kedua sisi dari plat tersebut, kemudian lubangi menggunakan center pan. Masukkan paku keling pada lubang tersebut. Lalu lipat plat menggunakan alat lipat bending plates. Sambungkan plat yang sudah tersambung dengan plat yang telah dilipat. Kemudian sambungkan plat berikutnya dengan menggunakan jenis sambungan lipat sudut atau atas. Lalu memasang kawat dengan tujuan membuat sambungan penguat tepi. Setelah kawat telah terpasang, maka sambungan plat telah selesai. Selanjutnya job 3, membuat talang ukuran 8x8. Alat. Mister adalah sebuah alat pengukur, alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Palu karet adalah merupakan salah satu jenis palu yang digunakan tidak untuk memecah suatu benda. Gunting seng adalah gunting yang digunakan untuk memotong plat yang digerakkan secara manual. Palu besi merupakan salah satu jenis karena berbahan besi, maka palu ini sangatlah kuat, yang dimana palu ini biasanya digunakan untuk memukul paku. Alat pelipat bending plat merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melipat atau menekuk plat. Centrifuge atau adalah penanda titik bor, memberikan tekanan pada permukaan agar lebih mudah ketika mengebor. Pensil merupakan alat digunakan untuk membuat tanda dan juga untuk menggambar. Plat baja merupakan komponen yang sangat sering digunakan dalam industri, terutama dalam industri otomotif. Paku keling merupakan jenis paku dari logam, terdiri dari kepala, batang. Paku keling merupakan salah satu jenis paku yang bentuknya berbeda dengan berbagai bentuk paku lainnya. Langkah kerja, siapkan alat dan bahan sesuai yang diperlukan, lalu memotong plat baja sesuai ukuran yang telah ditentukan. Mengukur dan menggambar ukuran talang, lalu lipat plat menggunakan alat pelipat bending plat. Hubungkan plat tersebut untuk membentuk tulang. Lalu lubangi menggunakan center punch. Lalu masukkan paku keling ke dalam lubang. Setelah paku keling masuk ke dalam lubang, maka selanjutnya balikkan plat tersebut dan pukul palu keling menggunakan palu besi. Setelah paku keling telah terpasang semua, akan talang pun sudah jadi. Job 4, membuat instalasi sambungan pipa galvanis. Nai adalah alat yang biasanya digunakan untuk membuat ulir bagian luar baut. Ragum adalah alat yang berguna untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan, terutama pipa yang akan dilakukan proses nai atau ulir. Pipa cutter. Gitu sampai jam 3 mah deh. Ini adalah digunakan oleh tukang pipa untuk memotong pipa. Selain
Menghasilkan batangan yang lebih bersih. Pipa galvanis adalah sebuah pipa yang terbuat dari besi atau seng. Alat dan bahan. Sambungan soket adalah fitting yang digunakan untuk menghubungkan kedua pipa galvanis. Sambungan 90 dek elbow, sambungan yang satu ini mungkin sering dilihat. Sambungan equal didefinisikan sama ketika ukuran lubang dan di sisiran dan cabang memiliki diameter yang sama. Hunian fitting adalah kelengkapan pipa yang berfungsi untuk menciptakan koneksi yang aman dan semi permanen antara dua pipa. Langkah kerja: menyiapkan alat dan bahan, kemudian memotong pipa dan galvanis menggunakan pipa cutter sesuai ukuran yang ditentukan. Masukkan pipa galvanis ke ragum, lalu mengatur memasukkan snack ke dalam pipa galvanis yang telah terpasang pada ragum. Lalu mulailah mengulir pipa galvanis dengan memutar snack secara jarum jam secara berkali. Langkah setelah semua pipa galvanis diulir satu pipa dengan pipa yang lainnya, sambungkan menggunakan sambungan jas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.